co-host biar aku repotin. Ya, silakan Mas Tri. Mas Tri udah jadi co-host ya? Silakan. Iya, udah. Saya share dulu. Gimana nih caranya? Oke, selamat malam semuanya. Saat ini saya akan memaparkan hasil mentoring saya dengan Mbak Herlin selama 6 bulan ini. Perkenalkan, mentor saya yang berpasangan dengan saya adalah Ibu Herlin Herlianika. Beliau merupakan International Cooling Expert dan Policy Advisor on Climate. Dan saya sendiri, Sulastri Kapuangan, merupakan Asisten Engineer di Vena Energy. Topik yang kami bahas secara garis besarnya di sini ada 2. Yang pertama itu tentang tantangan yang dirasakan sebagai wanita yang bekerja di bidang energi yang mostly didominasi oleh laki-laki ya Mbak. Sebenarnya kami nggak membahas topik ini terlalu lama karena it's not really a problem. Sebenarnya hanya mindset saya saja. Saya kadang berpikir bahwa kemungkinan karir saya akan banyak dilambung oleh teman-teman yang cowok-cowok ini karena merasa bahwa kerjaan tuh lebih banyak yang dioper ke mereka, sedangkan saya cuma sedikit. Padahal sebenarnya ada juga beberapa kerjaan yang lebih dipercayakan kepada saya, kayak material storing kayak gitu. Cuman mungkin karena jumlah mereka yang lebih dominan, jadinya saya merasa bahwa kerjaan lebih banyak ke mereka. Padahal saya juga ada beberapa kerjaan yang diberikan kepada saya. Itu aja tantangan yang saya rasakan kegelisahan saya kemarin. Terus yang kedua adalah ultimate goal saya. Senang sekali rasanya karena di mentoring ini saya ditanya tentang ultimate goal saya. Kadang hal-hal seperti ini terlupakan karena kegiatan keseharian yang begitu-begitu terus. Tapi pas ditanya kemarin, saya dikasih kesempatan untuk berpikir, saya memiliki ultimate goal sebagai food and beverage business owner. Kemarin di awal agak awkward untuk mempresentasikan ultimate goal saya ini karena jangan sampai ultimate goal-nya ternyata harus di bidang STEM. Tapi ternyata Mbak Herlin bilang, enggak, ultimate goal itu apa yang ingin kamu capai dalam hidup, enggak harus berhubungan dengan STEM. Oke. Kemudian kami juga mendiskusikan tentang langkah-langkah apa saja apa yang harus saya persiapkan selama proses meraih ultimate goal saya ini. Yang pertama skill yang harus saya pelajari itu adalah cooking and baking. Saya harus tahu gimana caranya cooking and baking. Di presentasi kemarin saya sudah berencana untuk kursus cooking and baking ini, karena saya sebagai owner jangan sampai yang chefnya nanti undur diri, bisnis saya stop, karena saya sendiri nggak tahu gimana proses pembuatan makanan di dalamnya. Terus yang kedua adalah human relation. Hal ini harus saya tahu karena saya bekerja di bisnis yang berhubungan dengan banyak orang. Saya harus tahu kenal dengan supplier-supplier, terus dan bisnis manajemennya juga harus saya tahu. Kayak kemarin tuh ada teman saya yang punya kafe, saya banyak belajar dari dia bahwa nggak selamanya kafe yang ramai itu berhasil karena mungkin saja orang-orang yang duduk dalam itu udah duduk 3 jam. Yang bagus itu yang pergantian pengunjungnya sering, walaupun cuma 2 atau 3 orang tapi sering. Skill yang diperoleh dari profesi saat ini yang berguna untuk ultimate goal saya ke depannya, yang pertama adalah material check. Saya rasa hal ini sangat berguna untuk ultimate goal saya menjadi food and beverage owner karena saya harus bisa mengecek stok-stok apa saja yang keluar masuk di gudang saya nanti, apa-apa yang harus saya restock supaya nggak kelabakan nanti kalau misalnya habis. Terus yang kedua adalah inspection. Di kerjaan saya yang sekarang saya melakukan turbine inspection dan BOP juga. Saya harus bisa menginspeksi dari mulai bahan-bahannya, pelayanan karyawannya, terus cara masaknya, saya harus bisa menginspeksi hal tersebut. Terus yang ketiga adalah daily report. Cara untuk mengkontrol bisnis saya juga, saya harus membuat laporan harian tentang apa-apa saja kendalanya, terus solusinya seperti apa, terus kayak
terobosan-terobosan ke depannya seperti apa. Terus yang terakhir ini reports, sama aja sebenarnya sama daily report di atas. Cuman yang ini mungkin lebih ke bisnisnya, lebih ke keuangannya. Jadi saya harus tahu bahwa bisnis saya itu ada ininya, ada naiknya enggak. Jangan sampai uangnya keluar terus membiayai. Sedangkan saya sebagai food and beverage business owner pasti tujuannya juga memperoleh keuntungan dari bisnis tersebut. Yang terakhir yang saya peroleh dari mentoring ini, recognize your ultimate goal, go for it, and be the champion of yourself. Menurut saya kita harus tahu kemana kita ultimate goal kita supaya kita tahu arahnya kita kemana nanti. Terus go for it, jangan ragu-ragu, jangan pernah berhenti. Mungkin nanti akan ada gagalnya, tapi selama kita nggak berhenti, kita pasti bisa sukses. And be the champion version of yourself. Champion of yourself ini kalau teman-teman udah nggak takut lagi dan enjoy sama apa yang dilakukan. Terima kasih. Makasih ya Lastri atas presentasinya, saya rasa menarik sekali. Saya mungkin akan komen sedikit ya, mungkin nanti ibu-ibu dan bapak mentor juga mau komen, monggo silakan. Jadi Lastri ini adalah mentee dari Mbak Herlin ya. Jadi kenapa awalnya saya mencocokkan Mbak Herlin dengan Lastri, karena ternyata memang tipikalnya kurang lebih sama-sama menyenangi bisnis. Jadi tadi saya lihat di presentasinya kan ada sedikit tentang bisnis. Ternyata aku pikir tadinya mau bicara tentang renewable energy gitu ya, atau pendingin gitu ya, seperti keahlian dari Ibu Herlin. Nah ternyata enggak, ternyata Lastri senangnya itu di bisnis. So enggak ada yang salah sih menurut saya ya. Ketika Lastri ingin menjadi entrepreneur sekalian menjadi engineer, dan saya rasa kalau Lastri merasa manfaatnya cukup besar, bisa mendapatkan arahan dari Mbak Herlin, ini merupakan salah satu pencapaian yang bagus ya, terutama bagi program ini. Terima kasih banyak Lastri. Terima kasih Mbak Herlin atas arahannya kepada Lastri. Dari Mbak Herlin ada yang mau dikomen? Monggo Mbak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini suara saya masih serak. Saya kena radang tenggorokan. Ya sejak awal memang waktu saya diskusi pertama dengan Lastri, saya gali. Sebenarnya Lastri itu sejak awal tidak punya kendala dengan dunia kerja laki-laki gitu ya. Jadi saya lebih menggali, saya selalu menggali ke ultimate goal semua orang. Karena tanpa ultimate goal pasti orang itu akan susah untuk menentukan tujuan hidupnya gitu ya. Itu aja sih dari diskusi itu ketahuan bahwa dia sebenarnya di energi ini mau ngumpulin modal untuk bisnisnya ya. Itu tidak salah gitu. Jadi saya dorong dia tetap lakukan sambil memupuk skillnya untuk selain ngumpulin modal, dan dia juga harus memupuk soft skillnya. Makanya saya minta dia mendefinisikan soft skill apa yang dia dapatkan dari dunia kerjanya. Secara garis besar mental Lastri sudah mental internasional dan mental baja ya. Jadi ya saya rasa Lastri akan jadi sosok perempuan yang sukses di masa depan. Terima kasih, itu aja dari saya. Amin. Makasih, Terima kasih Mbak Mbak Herlin. Aduh senang banget dengernya. Thank you banget ya semuanya. Kemudian berikutnya kita ke Anissa Novia. Nah, Anissa Novia bisa saya nanti jadikan co-host ya. Sebentar. Oke, Mbak. Iya. Lastri saya cabut ya. Oke, silakan. Anissa udah bisa ya?
Silakan Anissa. Ya, Mbak. Oke, udah terlihat belum ya? Sudah. Oke. Oke, selamat malam semuanya untuk para eksekutif IME, para mentor, dan para mentee, teman-teman saya semuanya. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang perjalanan mentorship program saya bersama dengan Mbak Budi Sulistianingrum. Ya, ini perkenalan sedikit. Jadi mentor saya adalah Mbak Budi Sulistianingrum, yaitu Human Capital Business Partner Manager di PHESHU, dan saya sendiri adalah trainee di PHM. Untuk ekspektasi saya sendiri saat mengikuti mentorship ini, yang pertama bisa mengenali dan bisa mengimprove diri sendiri, terus yang kedua bisa belajar untuk membuat career plan, lalu mendapatkan exposure mengenai challenge-challenge apa aja yang ada di industri ini sebagai woman. Setelah itu dapat mendapat role model sebagai career woman, seperti itu. Nah, untuk challenge-nya sendiri selama program ini, yang pertama adalah schedule. Jadi, lumayan sulit untuk menyatukan schedule di antara saya dan mentor. Lalu yang kedua adalah internet connection, karena saya kebanyakan kerja di lapangan, dan kebetulan di sana agak sulit sinyal, jadi itu merupakan salah satu kendalanya. Dan juga karena online juga mungkin akan lebih mudah dan lebih catch up dan bonding ketika dilaksanakan secara offline. Untuk lesson learn-nya sendiri, saya sendiri udah belajar dan udah memiliki career plan yang baik. Lalu saya juga bisa mengenali dan juga mengimprove weakness saya, dan juga bisa meng-sharpen dan lebih mengembangkan diri saya. Lalu yang kedua, saya lebih belajar mengenai time management yang sedang saya improve juga sekarang. Dan untuk best beats-nya di real life sendiri, ketika di kelas saya menjadi lebih termotivasi, lalu juga lebih aktif dan kritis dan berani untuk berbicara di depan umum. Dan ini adalah self development saya. Jadi yang pertama saya ingin mengimprove dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya selama training. Lalu sekaligus untuk mengovercome my weakness, jadi ada beberapa di sesi saya menjelaskan kepada Mbak Budi mengenai weakness-weakness saya, dan beliau menyampaikan gimana sih untuk mengovercome-nya, dan itu juga saya lagi aplikasikan sekarang. Lalu untuk kedepannya lagi, ketika sudah in charge, saya akan berusaha untuk menjadi good engineer dengan give a best performance, dan juga saya ingin melanjutkan master studies. Nah, untuk advice untuk next mentee, further mentees, ya mungkin kan ini programnya bagus banget ya, apalagi untuk para fresh graduate dan juga early careers. Jadi sebenarnya nggak perlu takut tentang yang ada di male-dominated industry ini, justru kita harus men-challenge, dan saya juga mendapat banyak exposure ya mengenai challenge-challenge dan tips and tricks supaya bisa survive di male-dominated industry ini. Jadi berkat WIME juga saya bisa berkembang dan juga nggak takut lagi, nggak perlu takut, apalagi kita sebagai minoritas ya di industri ini. Sekian dari presentasi saya, Mbak Maya. Saya kembalikan ke Mbak Maya. Ya, terima kasih Anissa. Mbak Ayang ada nggak ya di sini? Bentar saya cek dulu. Mbak Budi, Mbak Ayang ada nggak? Malam Mbak Maya, nampaknya saya tidak melihatnya dalam daftar partisipan, Mbak. Ya udah, mungkin Mbak Ayang lagi berhalangan. Oke, terima kasih Anissa. Mungkin saya komen sedikit ya. Anissa ini adalah salah satu mentee yang memang bidang pekerjaannya itu persis sama dengan Mbak Ayang. Jadi kenapa
saya matchkan hari itu adalah memang karena backgroundnya cukup sama, bukan cukup sama, memang sama gitu ya, sama-sama di industri oil dan gas. Dan saya juga melihat ada perubahan yang cukup signifikan ya selama Anissa ikut dengan Mbak Ayang, karena passionnya juga kurang lebih sama. Dan ya memang karena berasal dari satu industri yang sama ya, jadi juga ngomongnya tuh bisa lebih nyambung ya, Nis ya. Iya, betul Mbak. Ya, dan ada hal-hal lain juga yang mungkin bisa hal-hal baru bagi bagi mentor itu juga mungkin ada selama proses dari mentorship ini. Karena saya ada beberapa kali pernah chat juga dengan Ibu Ayang bahwa beliau itu juga ternyata banyak belajar gitu dengan mentinya. Jadi yang bagus dari program ini, jadi pembelajaran itu bukan hanya dari menti saja, namun mentor juga mungkin belajar dalam hal yang sama gitu ya. Jadi biar sama-sama belajar. Nah ini bagusnya dari program ini, karena memang kita itu tidak pernah berhenti belajar. Jadi bukan berarti mentor lebih tua, namun mentor lebih tahu ya. Namun ada banyak hal juga yang kita saling pelajarin gitu ya dari menti. Nah itu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak Anissa untuk waktunya, dan saya ingin terima kasih juga dengan Ibu Ayang walaupun tidak hadir hari ini dan kita tidak mendengarkan masukan dari Mbak Ayang. Terima kasih. Berikutnya ini ada request khusus dari Pelita ya. Silakan Pelita, mau presentasi lebih awal, monggo silakan. Bentar saya cek Mbak Ria lagi ada 100 harian ya. Iya, halo, suara saya kedengeran nggak ya Mbak? Saya lagi ada di luar soalnya. Iya, kedengeran kok. Oh iya. Oke, Pelita saya jadikan co-host ya. Oke. Ya, kebetulan untuk mentor ini belum hadir, Mbak Dia nggak bisa hadir, Mbak, tadi ada izin juga. Oke, ya, monggo silakan. Oke, saya izin untuk presentasi ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk tim WIME Indonesia yang telah membuat acara ini, terus juga untuk para mentor dan para mentee. Sebelumnya malam ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kurang lebih dari perspektif dari mentoring saya selama 6-7 bulan terakhir di Women in Mining ini seperti apa. Nah, perkenalkan, nama saya Pelita. Kebetulan selama 6-7 bulan program saya berlangsung, saya mendapatkan mentor itu Mbak Hoiri Oktaviani. Beliau merupakan Communication Manager dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk latar belakangnya Mbak Ria ini, kebetulan dia itu S1-nya itu di UGM dan di Universitas Islam Indonesia, dan di S2-nya itu di Jepang. Beliau kurang lebih itu latar belakangnya ya S1 dan S2 di bidang komunikasi, makanya sekarang beliau menjadi Communication Manager. Nah, untuk yang sekarang itu kebetulan saya sedang bekerja juga sebagai Sales Operation di PT Arnab Indonesia Energy, dan latar belakang pendidikan saya itu sebagai S1 Teknik Metalurgi dan Material dari Universitas Indonesia. Jadi selama 6-7 bulan program berlangsung, sebenarnya apa sih harapan saya bergabung dengan WIME ini? Kebetulan untuk harapannya itu, saya tuh berharap memiliki role model sebagai Women in Mining itu seperti apa. Selanjutnya saya juga berharap saya mengetahui lebih dalam lah kurang lebih tentang mining sector itu langsung dari expert itu seperti apa, dan juga saya mengetahui potensi-potensi yang saya miliki serta karir development plan saya itu ke depannya seperti apa. Harapannya dari Mbak Ria ini nanti sebagai mentor saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru, serta mendapatkan perspektif baru langsung dari mentornya. Nah, untuk selanjutnya challenge selama mentoring ini, kebetulan saya itu ya, karena kita tahu ya selama mentoring kita selalu virtual, jadi ya salah satu challenge-nya adalah selama adanya COVID, jadi saya belum bisa bertemu seringnya secara virtual lah, meskipun sebenarnya saya offline meeting, saya masih diberikan kesempatan untuk langsung ke kantor ESDM oleh Mbak Ria, dan juga mungkin challenge yang lainnya adalah karena kita memiliki waktu kesibukan yang berbeda, jadi time management merupakan challenge kita. Nah, untuk selanjutnya lesson learned dan best fit-nya, saya mengetahui dan saya menyadari bahwa Mbak Ria merupakan mentor saya dan menjadi role model saya. Beliau berkata kepada saya bahwa mimpilah, karena kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak akan punya sesuatu untuk melakukan apapun, apalagi untuk do something yang bisa mendirect kita. Tapi di sisi lain, Mbak Ria juga
bercanda sama saya, bermimpi setinggi-tingginya itu boleh, tapi jangan lupa untuk harus take your time, satu demi satu, wujudin mimpi-mimpi kamu satu demi satu, tapi optimal yang bisa itu yang bikin saya membuat saya semakin mendalami sosok Daria sebagai mentor saya. Untuk selanjutnya, self development plan saya untuk kedepannya, kebetulan saya berencana untuk di tahun 2022 ini saya masih bekerja, dan di mana tapi selama bekerja juga saya berharap saya dapat mempersiapkan untuk S2 saya ke depannya, di mana di tahun 2022 ini saya menyiapkan beberapa les seperti IELTS atau TOEFL, lalu juga mungkin mempersiapkan les-les terkait apa dengan harapan di tahun 2023 nanti saya dapat melanjutkan mimpi saya untuk berkarir terus di bidang industri pertambangan seperti apa dan mengambil S2 di bidang Economic and Policy of Mineral and Coal atau kebijakan mineral tentang minerba di Institut Teknologi Bandung. Jadi setelah tahun 2023 sampai 2025 harapannya setelah tahun 2025 itu saya mendapatkan title saya Master Degree dan di tahun 2025 saya melanjutkan karir saya di industri pertambangan. Nah, mungkin untuk closingnya ya, sebagai penutupnya, saya ada beberapa advice untuk future mentorship seperti apa yang mungkin saya juga mendapatkan dari Mbak. Yaitu be anything that you wanted to be, dream high, be persistent, take chances, unlock your potential, and going outside. There is a plenty of time to figure things out. Jadi dia karena Mbak Ria itu selalu mendukung saya untuk mengejar mimpi-mimpi saya, untuk mengejar potensi yang saya miliki. Jadi apapun itu cobalah lakukan, keluar dan coba gali sendiri apa potensi yang saya miliki karena masih banyak waktu untuk ke depan itu seperti apa. Karena there's plenty of time to figure things out. Jadi mungkin itu dari saya Mbak untuk hasil mentoring saya lah dengan Mbak Ria selama di WIME, kurang lebih beliau sangat membantu saya dalam menggali potensi saya sebagai women in mining seperti apa. Sekian ya Mbak, mohon maaf agak berisik. Terima kasih Mbak. Ya. Oke, terima kasih ya Pelita. Saya melihat ada cukup perbedaan yang cukup besar ya selama 6 bulan ini. Kan saya interview Pelita 6 bulan yang lalu ya. Kemudian kita mendapatkan satu kesamaan antara Pelita dengan Mbak Hoiria. Kenapa? Karena Pelita itu ternyata pengennya jadi PR, walaupun backgroundnya itu STEM gitu ya. Kalau nggak salah material engineer ya Pelita ya. Nah kemudian dari teknik metalurgi. Ya metalurgi ya. Nah kemudian Pelita waktu wawancara sempat bilang ke saya bahwa saya pengen menjadi PR Mbak gitu loh. Nah luckily, alhamdulillahnya kita punya Mbak Hoiria yang memang kebetulan sebagai communication manager di Kementerian ESDM, dan saya merasa bahwa mungkin ini bisa membantu Kesia, jadi beliau bisa membantu Kesia, beliau bisa membantu Pelita dalam menjalankan dalam memberikan bimbingan arahan sebagai PR. Dan ternyata menurut saya cukup efektif dan efisien ya. Dan apakah Mbak Ria dan Pelita selama ini sudah pernah ketemu ya? Ada berapa kali pertemuan? Ya, alhamdulillah malah kita mentoringnya selalu offline Mbak, karena sama-sama di Jakarta kan, jadi seringnya offline gitu. Ya, jadi ada kedekatan. Betul. Ada kedekatan secara personal ya antara Pelita dan Mbak Hoiria ya. Jadi bukan hanya bicara tentang karir, tapi juga bisa terkait dengan personal life ya. Which is good menurut saya ya. Jadi Pelita dapat bisa lebih dekat dengan Mbak Ria gitu ya, dan dapat memberikan bimbingan bukan hanya 6 bulan ini, tetapi untuk tahun-tahun mendatang, anytime, anywhere, menurut saya sangat bisa untuk terus dibimbing dan bertanya gitu ya. Sudah seperti kakak sendiri kali ya. Thank you Pelita, makasih banyak atas waktunya. Jadi mungkin kita bisa putar video kah Kak Dito? Kita mungkin putar video 1 atau 2 biar nggak bosan adik-adik dan Bapak dan Ibu mentor untuk testimoni.
Kak Dito. Iya Kak, bisa. Siap. Ya, boleh. Ya, silakan. Mungkin 1 atau 2 video aja, Tok. Baru kemudian kita lanjut untuk presentasi lagi ya. Kita dengarkan testimoni dari adik-adik Menti. Untuk videonya, apakah sudah terlihat? Kalau sudah, bisa kita. Sudah terlihat layarnya, tapi videonya belum main kok. Oh, belum ya? Ya. Ini, baik. Halo semua, kenalin nama aku Pelita. Aku merupakan menti dari Female STEM Graduate Mentorship Program yang diadakan oleh Women in Mining and Energy Indonesia batch kedua. Jadi selama program ini berlangsung, selama 6 bulan berlangsung, aku mendapatkan banyak sekali ilmu terkait hal-hal baru di industri pertambangan itu seperti apa. Terlebih juga aku dipasangkan dengan seorang mentor yaitu Mbak Ria, Mbak Khoiria Oktaviani. Beliau merupakan Communication Manager dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan beliau juga merupakan role model aku dalam berkarya seperti apa, membantu aku menggali potensi yang aku miliki, meraih cita-cita aku, dan turut membantu dalam self-development karir profesional aku ke depannya seperti apa. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ria selaku role model aku, dan juga terima kasih kepada tim WIME Indonesia yang telah mempertemukan aku dengan banyak orang hebat, teman-teman hebat di balik Women in Mining itu seperti apa. Terima kasih semua. Halo, namaku Farah Safrina. Pengalamanku mengikuti mentorship program WIME ini sangat berkesan karena aku mendapatkan kesempatan untuk berkenalan dan bertukar pikiran dengan mentorku, di mana mentorku ini adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman di dunia pertambangan. Selama mentoring, aku banyak banget dapat ilmu dan insight yang bisa aku terapkan di pekerjaanku. Selain itu, selama mentoring, aku juga bisa menggali potensi dan minat aku yang tentunya akan berguna untuk pengembangan diri aku ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah. Saya adalah salah satu menti dari program mentorship batch 2 yang diselenggarakan oleh WIME. Selama 6 bulan terakhir, saya telah dibimbing oleh mentor saya, yaitu Bapak Erwin Tampu Bolon. Melalui program ini, saya telah menerima banyak sekali arahan berupa saran maupun masukan terkait dengan kendala yang saat ini sedang saya hadapi. Selain itu, saya juga banyak sekali belajar dari pengalaman yang dimiliki oleh mentor, serta menerima informasi maupun wawasan baru terkait dengan bidang pekerjaan saya di dunia pertambangan. Sehingga saya dapat memanfaatkannya untuk menjawab berbagai macam permasalahan maupun tantangan, salah satunya untuk menyusun sebuah career plan ke depan. Oleh karena itu, saya ingin sekali berterima kasih kepada WIME. Thank you WIME for this golden opportunities. See you. Oke, makasih ya. Tadi mentinya yang terakhir, Farah adalah mentinya Pak Erwin Tampu Bolon ya. Oke, kita akan menunjuk lagi siapa yang akan berikutnya ya, akan presentasi. Siapa nih? Nah, Rifka Anissa. Oke, Rifka, silakan.